apa yang kemudian diwariskan oleh Islam ketika mereka menyediakan komprehensivitas solusi terhadap problematika dunia pada saat itu. Pertama, secara pemerintahan mereka memberikan sebuah sistem yang baru. Yang kedua, secara ekonomi mereka memberikan sebuah sistem yang baru. Salah satu contoh adalah yang paling fenomenal tuh Rasulullah itu waktu itu kan ketika zaman dulu, lu tahu salah satu teori krisis. Salah satu teori krisis, tapi ini nggak umum sih, tapi ada teorinya. Krisis itu nama orang. Krisis itu nama orang? Ya, Krisisus kalau nggak salah. Iya? Iya, nama orang. Jadi ceritanya, Krisisus ini atau krisis ini adalah seorang pengusaha yang dia benar-benar membuat negara tergantung sama duit dia. Maka ketika negara sudah tergantung sama satu orang, itu namanya krisis. Merinding. Itu ada, tapi itu teori benar. Ini nggak umum ya. Bahwa saya ada teori di mana kalau negara sudah tergantung sama orang, itu berarti krisis. Harusnya kan orang yang tergantung pada negara. Benar. Ini negara ngutang sama orang. Sekarang lu tahu nggak? Konsep Illuminati dong, kayak gitu dong. Konsep The Fed juga begitu. Central Bank. The Fed, iya. Central Bank kan bukan pemerintah, bukan part of government. Iya. Dan mereka pemerintah ngutang ke mereka loh. Nah ini kan krisis nih. Nah jadi kalau kita bahas tentang krisis di sistem ekonomi, Rasul mengadakan perombakan besar-besaran. Nah contohnya misalnya ya, Rasul membagi 3 sumber daya. Ada sumber daya yang hanya boleh dikuasai oleh negara, ada sumber daya yang hanya boleh dikuasai oleh community, ada sumber daya yang hanya boleh dikuasai oleh individu. Jadi sekaya-kaya lu ada di part ini. Dan ini udah aturan Islam? Ini Islam. Ada hadisnya. Oke, ada hadisnya 3 tadi. Oke. Contoh misalnya ya, sekaya-kaya lu di dalam Islam, lu nggak boleh punya tambang. Enak kan? Oke. Berarti tambang ini punya siapa? Community. Oke. Nah artinya community Kenapa? ini, karena orang itu kalau sudah sampai menguasai tambang, itu dia menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi sekaya-kaya lu dibatasin di sini nih. Jadi atas basis pemerataan. Dan justice. Iya kan? Bener kan? Jadi gini, sebentar, gue mau nanya. Lo bener dong? Gak gini. Karena yang lu ngomong tuh sebenarnya Islami tanpa lu tahu. Banyak lo kayak gitu loh, Mama masih di sini. Iya, kan ini coba ya. Lu belajar ekonomi kan? Ekonomi kapitalis. Adam Smith. Mereka bilang kan dalam teori ekonomi modern, problematika ekonomi itu ada 2, produksi dan konsumsi, benar kan? Benar. Maka ketika ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi, orang harus naikin either produksi atau menaikkan konsumsi. Yang membuat kemudian jadi subprime mortgage yang ada di Amerika tahun 2008 itu kan ya. Karena konsumsi dan produksi dinaikkan. Tapi permasalahan di dalam Islam itu bukan produksi dan konsumsi. Permasalahan utama di dalam Islam adalah distribusi. Iya, distribusi, pemerataan. Makanya gue tadi merinding tuh ketika lu bilang pemerataan. Karena pemerataan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Sekaya-kaya lu cuma boleh di sini nih, individu nih. Tapi lu nggak boleh punya tambang, lu nggak boleh punya jalan, lu nggak boleh punya sungai, lu nggak boleh nguasain hajat hidup orang community.